di Bogor. Jadi apa Cirebon itu hanya tempat di mana memang pelabuhan itu ada di bawah kerajaan Pajajaran. Nah, sama seperti kerajaan lainnya pasti ada penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh oleh raja lah gitu ya, oleh raja ditunjuk untuk mengelola wilayah tersebut gitu ya. Salah satunya ada kalau di Cirebon itu Ki Gedeng Tapa namanya ya. Itu yang dipercaya oleh Prabu Siliwangi untuk menguasai wilayah tersebut, mengelola wilayah tersebut. Dan wilayah-wilayah kecil itu biasanya ngirim upeti ya. Itu sudah uh, lumrah gitu. Ngirim upeti ke raja gitu sebagai bentuk pengabdian kan seperti itu. Nah, sehingga salah satu upeti yang khas dari Cirebon ya terasi itu. Jadi dari dulu memang sudah muncul ya apa oleh-oleh terasi sampai sekarang juga masih terkenal ya. Bahkan rebonnya itu kan terasinya itu dari udang kecil yang disebut rebon. Nah, itu udah dari dulu ternyata gitu ya. Dari sejarah awalnya masyarakat Cirebon. Nah, otomatis agama masyarakatnya masih mengikuti agama kerajaan yaitu Hindu dan Buddha atau Hindu Buddha ya. Agak beda sih Hindunya dengan India ya. Maka mungkin Hindu-Hindu pengaruh Sunda dan Jawa itu masih hampir sama kan. Pengaruh Hindunya itu udah beda sendiri gitu. Nah, itu agama-agama Hindu Jawa dan Hindu Sunda gitu ya, pra-Islam. Sehingga ya praktik-praktik keagamaannya juga masih banyak yang praktik keagamaan yang kita sebut animisme, dinamisme gitu ya, yang memang sesembahan terhadap roh gitu ya. Itu ya memang karakteristiknya seperti itu. Nah, disinyalir dalam manuskrip-manuskrip kuno, ya, karena kita bisa tahu kehidupan zaman dulu dari manuskrip kuno itu, walaupun kita tidak bisa percaya 100% karena itu tulisan orang yang bisa aja bias gitu ya. Namanya manuskrip kuno itu bisa aja bias. Yang nulis kan rata-rata orang-orang yang memang berada di bawah keraton, yang berpendidikan lah kurang lebih, yang sudah punya budaya menulis, itu pasti ada di bawah naungan kerajaan-kerajaan gitu. Nah, itu ada salah satu naskah yaitu manuskrip Caruban Nagari, Purwaka Caruban Nagari, ada Babat Cirebon itu memaparkan tentang sejarah berdirinya Cirebon atau perkembangan Cirebon. Kalau Babat Cirebon itu udah masuk ke masa Islam juga sama apa Purwaka Caruban Nagari itu juga baru-baru akan masuk ke Islam, menceritakannya itu sudah bahkan sebelum Islam masuk dia sudah cerita tentang masyarakat Cirebon. Nah, saat itu digambarkan memang pada saat masa pra-Islam sudah ada kehidupan, walaupun tidak sebesar pada saat ada kerajaan di Cirebon. Sudah ada kehidupan dan karena Cirebon secara geografis itu berada di wilayah pesisir dan ada pelabuhan gitu, itu sudah ada dari dulu pelabuhan itu. Jadi ada desa Muara Jati yang sekarang disebut Pelabuhan Muara Jati itu. Ada sekelompok-kelompok orang gitu yang dikuasai oleh Ki Gedeng Tapa tadi. Nah, itu disinyalir sudah banyak bangsa-bangsa asing yang masuk ya. Ciri khas pelabuhan di era saat itu kan memang menjadi pintu masuk ya bangsa-bangsa luar gitu. Tidak untuk perang saja tapi berdiplomasi, berniaga itu sudah lumrah gitu kalau zaman dulu itu memang peradaban itu adanya di pesisir. Peradaban itu adanya di wilayah-wilayah yang memang transportasi utama saat itu kan kapal laut ya. Belum ada pesawat atau jalur darat lah. Sehingga wajar saja bila Cirebon dari saat itu sudah mulai ramai oleh bangsa-bangsa, tidak hanya orang-orang yang berada di kesukuan Sunda atau Jawa, tidak. Tapi justru juga banyak dari bangsa-bangsa asing yaitu Cina, India, Arab yang memang punya hubungan diplomasi dari zaman dulu dengan Nusantara ya. Mungkin sebelum Cirebon kan sudah ada di Samudra Pasai, sudah ada di kerajaan-kerajaan lain sehingga apa juga biasanya singgah di tempat-tempat mereka ada pelabuhan itu sendiri. Nah, ada lagi yang memperkuat
cerita itu gitu bahwa sudah banyak bangsa asing, yaitu dalam manuskrip ini kereta negara Kertabumi, negara Kertabumi, apa ininya penulisnya itu Wangsakerta, Pangeran Wangsakerta. Itu sudah masuk masa Islam, tulisan itu disinyalir sudah masuk era Islam, tapi juga menceritakan sejarah peradaban masyarakat Cirebon dari sebelum masuknya Islam. Nah, itu malah lebih detail lagi Bapak Ibu, Wangsakerta itu. Nanti saya coba bagi ya, di share sama saya ini naskahnya apa, translate naskahnya, itu digambarkan secara statistik bahkan. Jadi dia nulis bahwa di Cirebon ini, di Caruban ini sudah ada sekitar 20-an orang India, terus berapa orang Cina, itu sudah ada statistik. Jadi BPS itu sudah ada dari dulu di kita. Jadi sangat detail sekali ya. Orang-orangnya, penduduknya, kayak semacam sensus kan. Gitu. Nah, itu sudah ada di manuskrip itu. Nah, itu pula yang membuat manuskrip ini menjadi kontroversial oleh di mata para filolog atau orang-orang yang menggeluti bahasa-bahasa manuskrip gitu ya. Ini benar zaman dulu udah ada sedetail ini gitu. Jadi ada dua pandangan, tapi ya untuk memperkuat tadi cerita-cerita naskah, cerita-cerita Cirebon yang ada di naskah tadi, manuskrip Wangsakerta ini memperkuat tadi. Karena masih ada nyambungnya dengan apa Babat Cirebon, manuskrip-manuskrip lainnya lah. Padahal dia ditulis di zaman yang tidak bersamaan. Nah, tadi artinya sudah multikultural Cirebon ini dari awal. Peradaban masyarakatnya lahir gitu, Bapak Ibu. Nah, lalu karena berada di wilayah kerajaan Pajajaran, yang mana pemimpinnya Prabu Siliwangi, dan Prabu Siliwangi memperistri namanya Nyi Subang Larang, ya barangkali pernah dengar Subang Larang. Nah, lahirlah 3 orang anak, yaitu Walang Sungsang, terus Rara Santang, dan Kian Santang. Kalau Kian Santang pernah ada di TPI kalau nggak salah dulu. Apa Ya di Pak, MNC? TPI ya? Masih TPI ya? Atau udah MNC ya? MNC Pak. Udah MNC NC. ya? Oke. Nah, apa? Di antara 3 itu, anak pertama dan kedua, yaitu Walang Sungsang dan Rara Santang, itu yang menjelajah lah ke wilayah-wilayah kekuasaan bapaknya. Menjelajah dan akhirnya Walang Sungsang juga dengan adiknya Rara Santang ya kalau bahasa sederhananya main ke Cirebon lah gitu ya, yang mana bertemu Ki Gedeng Tapa tadi, bertemu penguasa yang ditunjuk bapaknya. Nah, di situ dia juga banyak berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Cirebon yang sudah multikultur tadi. Nah, sedangkan orang-orang yang dari Arab, dari Cina, terutama Arab ya, itu juga kan syiar, sambil syiar ya, berniaga sambil syiar, dan banyak syekh-syekh juga ternyata. Sehingga ya karena interaksi sosial itu kan sudah terjadi berlangsung lama, eh, itu menjadikan Walang Sungsang dan Rara Santang itu tertarik untuk masuk Islam. Gitu. Jadi singkat sejarahnya gitu, itu tertarik masuk Islam dan ya akhirnya mempelajari agama Islam, sampai akhirnya memutuskan masuk Islam dan menunaikan apa haji ya. Ya kalau zaman dulu mungkin dari lewat laut ya, menunaikan haji sampai bahkan anak kedua tadi Rara Santang tadi menikah atau diperistri oleh syekh dari Mesir ya. Syekh yang terkemuka ya, ceritanya seperti itu ya dalam sejarah. Memang syekh yang terkemuka menikahi Rara Santang ya, adiknya Walang Sungsang tadi, anak kedua Prabu Siliwangi. Walang Sungsang ibadah haji, Rara Santang ibadah haji, pulang ke Cirebon itu justru terinspirasi untuk membentuk otonom dari kerajaan gitu. Jadi bikin kerajaan baru, kerajaan Islam ya yang kita sebut keraton sekarang itu. Nah, Rara Santang memiliki anak laki-laki yang disebut Syarif, yang dinamai Syarif Hidayatullah, yang kita sebut sekarang itu Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu lahir dari anak kedua Prabu Siliwangi.
Nah, di sisi lain tadi Walang Sungsang anak pertamanya laki-laki ya, Walang Sungsang itu, kalau Rara Santang itu perempuan. Walang Sungsang itu mendirikan peradaban baru. Ya, dia terinspirasi mungkin setelah pulang haji mendirikan kerajaan baru dan dia menjadi penguasa baru di situ. Awalnya masih tidak ada masalah lah dengan kerajaan Pajajaran sebagai induknya, itu tidak menemui masalah. Bahkan Prabu Siliwangi ini menurut cerita sejarawan ya Bapak Ibu, yang coba saya interpretasikan lagi. Jadi masih tidak masalah sampai akhirnya Walang Sungsang itu yang diberi gelar Pangeran Cakrabuana itu tidak mau lagi ngirim upeti ke Pajajaran. Ya, kan tadi ya dari awal sudah ada upeti dari Cirebon untuk pusat lah gitu ya. Nah ini akhirnya semacam memberontak gitu ya, Walang Sungsang ini terhadap kerajaan Pajajaran. Akhirnya itu menjadi hampir menjadi konflik. Kenapa saya bilang hampir? Karena memang pimpinan atau penguasa Pajajaran memang mengirimkan pasukan, tapi justru dalam riwayat sejarah gitu, pasukan-pasukan yang tadinya mau menghabisi Walang Sungsang dan ya kerajaan barunya itu justru malah masuk Islam. Jadi intriknya di situ. Jadi justru malah tadinya mau membantai gitu ya, justru mereka malah tertarik masuk Islam. Jadi gagal itu. Ya. Dan akhirnya tidak lama dari titah Prabu Siliwangi itu, Siliwanginya sudah keburu meninggal dengan berdiri dan berkembang ya keraton atau kerajaan Cirebon ini. Nah, tadi yang memimpin awal kerajaan itu kan tadi Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Nah, lalu dia punya anak yang namanya Pakungwati. Walang Sungsang itu punya anak yang namanya Pakungwati yang dinamai sebentar ya. Yang menjadi nama keraton waktu awal sebelum sekarang disebut Kasepuhan. Jadi sebelum ada keraton Kasepuhan itu namanya itu Keraton Pakungwati. Itu anak dari Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Nah, akhirnya singkat kata Pakungwati dinikahi oleh Syarif Hidayatullah. Ya. Jadi sebenarnya adik kakak, orang tuanya itu adik kakak, tapi saya nggak tahu lah mungkin zaman dulu itu seperti apa ya sistem kekerabatan pernikahan itu. Jadi Pakungwati dinikahi oleh Gunung Jati dan Gunung Jati punya dipercaya atau ditunjuk oleh Walang Sungsang dan Cakrabuana untuk memimpin kerajaan atau menjadi sultan lah, sultan di kerajaan Cirebon tersebut. Selama dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, ya dalam riwayat lagi Cirebon makmur gitu ya, perkembangan Islam semakin luas karena beliau ini kan selain pemuka agama, syekh, belajar langsung dari sana, juga pintar dalam berpolitik, pintar dalam hukum gitu ya, dan banyak lagi. Nah sehingga berkembang luas kerajaan Cirebon ini ya, secara budaya, secara agama, secara ekonomi dan sebagainya. Pelabuhan semakin ramai, semakin banyak bangsa-bangsa asing, bahkan disinyalir Laksamana Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho itu katanya pernah bersinggah di Cirebon, membawa ribuan pasukan, dan bukti-buktinya ya salah satunya mendirikan masjid sebenarnya Cheng Ho itu di Cirebon, ya mendirikan masjid. Cuman dalam proses panjang saat masa kolonial masjid itu diganti dirubah menjadi kelenteng yang sekarang disebut Dewi Welas Asih, ya kelenteng Dewi Welas Asih. Nah, singkat kata, ya itu Cirebon ini menjadi pusat pembelajaran Islam, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini kan banyak pesantren tua yang ada di Cirebon ini, ada beberapa. Nanti saya akan singgung sedikit. Jadi pusat pembelajaran dan keilmuan Islam. Sampai kan Wali Songo itu hampir seluruhnya pernah ke Cirebon. Ya, ada satu masjid tajuk gitu, yang mana itu katanya dulu tempat ngumpulnya para wali itu untuk mengatur strategi penyebaran Islam,
ya termasuk apa namanya pendidikan Islam gitu. Nah, masuk ke abad 18-19-an ya seperti kita tahu Belanda atau Hindia Belanda masuk ke Nusantara dan tidak lepas juga pada abad ke-19 Belanda hadir di Cirebon. Ya. Apa kepentingannya di Cirebon? Jadi Cirebon ini menjadi tempat di mana Belanda melakukan apa ya bisnis lah perekonomian di bidang atau komoditas gula, tembakau dan jati ya kayu ya kayu. Tapi yang paling utama gula itu gula dan tembakau ya. Nah karena di Cirebon itu ditanami banyak jadi perkebunan tebunya orang Belanda zaman dulu perkebunan tebu dan sama kita tahu tebu itu diolah menjadi gula dan itu ekspor. Jadi kan perdagangan internasional juga dari zaman dulu ya. Eh, Bukti-bukti sejarahnya itu bisa ditemukan di dekat pelabuhan itu kalau Bapak Ibu ke Cirebon itu banyak sekali gedung-gedung besar yang ya khas Belanda sama mungkin dengan di Jogja di Bandung gitu itu khas Belanda dan itu dekatnya dekat pelabuhan karena memang kan zaman dulu selain kereta juga ada stasiun di Cirebon tapi untuk pengiriman ekspor itu melalui jalur laut ya sehingga pelabuhan Muara Jati ini bukan hanya dari sekedar zaman dulu perekonomian itu berjalan bahkan sampai Belanda pun masih masih berjalan ya masih difungsikan gitu, sebagai jalur perdagangan. Nah di antara bangunan-bangunan yang ada di bangunan Hindia Belanda yang ada di Cirebon, ya salah satunya juga ada yang besar yaitu British American Tobacco. Itu perusahaan dagang besar zaman dulu, era dulu. Perusahaan dagang tembakau, salah mungkin yang bisa dibilang salah satu yang terbesar di dunia. Itu salah satunya ada di Cirebon, BAT, yang sekarang kita sebut BAT, British American Tobacco. Eh, itu menjadi pusat apa kantor lah, kantor perdagangan tembakau ya, tembakau yang dikelola oleh yang berada di kuasa Belanda gitu. Masih ada sampai sekarang. Nanti ada fotonya, Bu. Nah, jadi Cirebon ini masa kolonial itu memang untuk perdagangan. Ya. Dan ya inilah yang menjadi ironi gitu, bahwa di Cirebon karena dari dulu sudah multikultural, itu tidak ada pemukiman-pemukiman yang eksklusif gitu. Jadi sudah membaur dari zaman dulu. Sampai akhirnya Belanda datang ya seperti biasa. Itu Belanda itu memecah struktur sosial, memecah struktur sosial berdasarkan etnis, ya kan? Mungkin Bapak Ibu saya yakin pernah dengar kebijakan apa ya bahasa Belanda ya. Gemeenschap apa ya? Saya agak lupa. Jadi mereka memisahkan lapisan masyarakat itu ke dalam tiga. Itu yang pertama sorry, yang paling bawah itu pribumi, yang kedua di atasnya itu timur asing yang terdiri dari bangsa India, Cina, Arab. Nah, paling tinggi itu ya bangsa kulit putih atau Eropa. Nah, apa dampaknya struktur sosial itu? Mereka berdampak pada kebijakan-kebijakan yang mana ya jelas sangat rasial sekali gitu kebijakannya ya. Etnosentris lah, pribumi ya nggak dikasih tempat banyak untuk pendidikan, ekonomi gitu ya, jadinya buruh-buruh lah gitu, jadi buruh lah pribumi banyaknya. Nah, sejak ada Belanda, nah orang-orang Cina, khususnya Cina ya, yang ada di Cirebon ini awalnya berbaur justru eh, dipisahkan gitu ya melalui melalui apa namanya privilege atau apa? Kalau privilege itu bahasa Indonesia apa Bu? Saya lupa. Ini ada yang tahu privilege Bapak Ibu? Ah, kekhususan, keistimewaan. Nah, itu. Keistimewaan orang dalam. Keistimewaan. Jadi orang orang Tionghoa itu yang dulunya berbaur dikasih keistimewaan sengaja ini sama Belanda. Karena dia tahu orang Cina itu pandai ya dalam hal perekonomian, perdagangan. Jadi diatur untuk menarik pajak tuh pakai orang-orang Cina untuk dikasih tempat-tempat khusus lah di daerah-daerah perdagangan perekonomian zaman Belanda. Nah itu apa namanya mereka dikasih tempat-tempat khusus, tadi dikasih keistimewaan gitu ya secara ekonomi. Nah akhirnya
semakin sini gitu, semakin banyak gap gitu. Selain tentunya banyak yang awalnya agama-agama Taoisme gitu ya, agama bawaannya Cina jadi agama Kristen. Nah, itu banyak. Dan itu bisa dirasakan kan hampir di seluruh kota seperti itu modelnya. Nah, eh itu sedikit ya singkat di masa kolonial, dan itu Belanda punya banyak kepentingan dalam hal perdagangan. Beda dengan di Bandung. Kalau di Bandung itu kan kota yang dibentuk oleh atau dibangun oleh kolonial. Jadi Bandung itu nggak ada. Kerajaan Pajajaran yang peradaban masyarakat Sunda dulu itu adanya di Galuh Pakuan itu, Ciamis dan Bogor. Sehingga Bandung itu justru besar itu karena dibangun oleh kolonial. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ke Bandung, itu akan lihat banyak sekali gedung-gedung kantor-kantor besar ya, bekas Belanda, kantor-kantor militer ya, pusat militer Belanda banyak, terus pemukiman-pemukiman elit orang-orang kaya Belanda itu banyaknya di Bandung dulu tuh Pak. Jadi pasti banyak sekali kalau ke Bandung lihat pemukiman-pemukiman yang atau rumah-rumah sekarang itu yang gaya khas Belandanya masih ada, dan itu dilindungi cagar budaya ya, nggak boleh dihancurin itu karena sebagai cagar budaya. Nah itu lalu masuk ke era modern ya, masuk ke era modern ya seperti sekarang yang bisa kita lihat, Cirebon sudah ramai, sudah menjadi kota yang sebagiannya ada industri, juga kota tempat singgah, banyak hotel di Cirebon, sudah ramai lah. Dan nanti akan saya tunjukkan. Nah ini tadi kita balik lagi ke pra-Islam. Ada yang tahu ini Bapak Ibu? Baru lihat? Kayak candi itu, Pak. Gitu. Apa? Candi. Kerajaan. Sunyaragi, Sunyaragi, betul. Tadi Pak siapa? Pak Marus. Ya, ini sekarang disebutnya Goa Sunyaragi Bapak Ibu. Jadi ini dekat dengan kampus IAIN sebenarnya kalau Bapak Ibu ke Cirebon. Kurang lebih 3 menit lah kalau naik motor itu, nggak nyampe 5 menit bahkan. Atau ya 5 kayaknya menit kemarin yang baru dibikin video klipnya Noah itu ya Pak ya? Noah, saya nggak tahu tuh. Oh, ada ya Pak ya? Iya ada itu. Nanti coba saya cek. Tahu aja, Ya, Pak. ini itu kalau di Jogja mungkin dulunya ya semacam taman sari, tempat bermeditasi gitu. Terus di sini ada tempat singgah sementara gitu kayak kamar. Jadi ini kompleks taman sarinya Cirebon lah gitu kurang lebih. Dan tapi menariknya ini bangunan ini atau infrastruktur ini dibuatnya itu dari apa namanya terumbu karang ya. Artinya kan menjadi pertanyaan bagi kita bahwa kok bisa terumbu karang ada di sini gitu di daratan kayak gini gitu kan. Nah, saya sempat tanya ke sejarawan-sejarawan yang memang disinyalir dulu ya daerah yang sekarang Sunyaragi ini dulu masih laut gitu. Dulunya masih laut, lalu hampir sama dengan beberapa wilayah gitu. Terjadi surut ya, masa-masa surut dari lautnya itu sehingga sekarang semakin jauh daratannya semakin luas gitu di Cirebon. Nah, oleh karena itu ini batu karang ini bisa nempel di sini ya karena dulunya mungkin disinyalir ini laut, wilayah ini masih berada di laut. Nah ini Gua Sunyaragi, ini tempat bermeditasi bahkan sampai kerajaan sudah Islam itu masih digunakan ya. Karena dia sudah kerajaan sendiri, memang dibangun untuk kebutuhan tadi. Sama lah model-modelnya dengan keraton-keraton atau kerajaan lainnya. Selain ada pusat pusat pemerintahan rajanya, pasti ada taman sarinya gitu lah kurang lebih. Kalau di Jawa Sunda itu hampir sama. Nah, ini sudah masuk ke Kesultanan ya. Ini Keraton Cirebon Bapak Ibu. Keraton Kasepuhan ya. Mudah-mudahan ada kesempatan berkunjung nanti ini Pak keraton pertama yang ada di Cirebon, Keraton Pakungwati tadi. Sekarang disebut Kasepuhan. Dari secara arsitektur ini gaya-gaya Hindunya masih ada ya.
gaya-gaya khas Hindunya. Terus kalau sekarang ini kalau lihat kecil sekali, ini nggak bisa diarahin pointernya. Coba ya. Nah ini mouse aja deh. Nah ini kelihatan nggak sih mouse-nya Bapak Ibu? Kursornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah ini nih kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah ini itu Cirebon ini terkenal dengan gaya khas arsitektur atapnya itu adalah bunga ini lotus, bunga apa tuh? Kok saya lupa aja ya kalau lotus. Teratai, Pak. Teratai ya, bunga teratai. Nah teratai itu sebenarnya kan filosofi Buddha ya. Jadi kalau Bapak Ibu nonton Prasakti itu dulu, Prasakti yang ada Tong Sancong, itu bunga teratai itu ada memang di filosofi kebudayaan Buddha atau agama Buddha. Nah ini masih dipakai menjadi filosofi yang ada di arsitektur Cirebon. Itu pasti di IAIN pun ada di gedung rektornya itu di atasnya itu menyerupai bunga teratai di atapnya itu. Nah di sisi lain apa bukti tadi kok Cirebon disebut multikultural dari sejak awal? Nah ada salah satu bukti lagi. Ini keramik-keramik yang bisa dilihat di pagarnya, gapuranya ini. Ini keramik-keramik, piring keramik porselen, yang mana ini ada kebudayaan Cina. Di Indonesia atau Nusantara tidak ada kebudayaan membuat keramik, tapi adanya gerabah dari tanah liat itu. Gerabah sih ada, ya. Atau kendi ya, gerabah, kendi gitu. Itu ada, tapi kalau porselen itu nggak ada. Nah, ya memang dari dulu sudah berdiplomasi dengan dinasti-dinasti di Cina, ya Cirebon itu. Jadi ini semacam oleh-oleh lah kalau kita bisa bilang sekarang oleh-oleh diplomasi dari kerajaan Cina, dan ini hampir di beberapa bangunan yang ada, bangunan bersejarah di Cirebon pasti ada piring ini, piring porselennya. Nah ini kan pasti tidak sedikit bawa oleh-oleh ini, pasti ratusan bahkan mungkin puluhan ribu piring bisa jadi. Nah pada tahun kapan ya, saya sempat lihat di berita itu baru-baru masih termasuk di 2010-an ke sini, itu di perairan sekitar Cirebon ya, yang lebih dekat ke Cirebon gitu, itu di bawah laut ditemukan koin-koin emas, terus kayak koin-koin logam lah, bukan emas, koin-koin logam, terus ada lagi semacam dari tulang ya, artefak-artefak dari tulang-tulang gajah gitu. Terus ada juga piring-piring ini, itu ditemukan di bawah laut. Nah itu disinyalir tadi peninggalan-peninggalan masa lalu yang tidak terbawa ke sini mungkin ya. Entah mungkin karena ada yang tenggelam, nggak tahu ya, saya juga beritanya tidak terlalu jelas. Dan itu menurut pakar ya memang sudah dari abad 15-an. 15-16 lah kurang lebih. Nah ini yang kecil ini, foto yang kecil ini Kanoman, Keraton Kanoman. Nah, jadi keraton seperti saya pernah bahas, di Cirebon itu ada 4 keraton. Yang keraton awal itu atau kerajaan Cirebon itu Keraton Kasepuhan, ini yang ada di foto. Lalu pecah menjadi Keraton Kanoman, jadi ada 2. Keraton Kanoman pecah lagi, jadi ada 2 lagi. Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan terakhir Kaprabonan. Nah, itu uniknya itu Cirebon itu. Tapi yang paling punya andil secara pemerintahan saat itu ya Kanoman dan Kasepuhan. Nah, kenapa bisa pecah ya antara Keraton Kasepuhan dengan Kanoman? Ini juga menurut riwayat sejarah bahwa saat itu sudah masuk Belanda ke Nusantara, ke Cirebon, dan ini karakteristik zaman dulu ya, yang kita pahami bahwa Belanda itu punya banyak kerjasama sebenarnya dengan raja-raja itu, ya. Punya MOU lah ibaratkan. Jadi jangan kita buru-buru bahwa kerajaan menentang Hindia Belanda gitu ya, keraton-keraton Islam, kerajaan-kerajaan Islam,
ternyata ya dalam catatan sejarah itu banyak eh, si penguasa keraton atau kerajaan ini bekerja sama dengan Belanda. Jadi itu paradoks atau ironi lah bisa kita bilang. Dan ini sedang rekan saya di IAIN sedang mengkaji ini, Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Snop Hugronje? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Snop Pernah, Pak. Pernah ya? Oke, Pak Andri pernah dengar. Ditemukan itu ada di Leiden, ada di Belanda suratnya. Raja Aluda, raja keberapa ya Aluda itu? Raja Cirebon, Kasepuhan, itu saling berkirim surat dengan Snop Hugronje. Dan isinya itu ini lagi dikaji oleh teman saya dari sejarah. Isinya itu semacam minta kekuasaan gitu terhadap Belanda. Nah ini kan artinya apa? Artinya tidak seluruhnya mereka itu benar-benar menentang penguasaan Belanda di Indonesia. Justru para ningrat ini ada kerjasama bersekongkol gitu bisa dibilang lah kasarnya gitu. Nah sehingga Kanoman ini adalah representasi yang menentang tadi, yang menentang kedekatan kerajaan Cirebon atau Kasepuhan dengan Belanda. Termasuk karena memegang teguh, karena ini kan Islam ya. Sudah jelas sekali bahwa dalam kebudayaan Islam, penjajahan apalagi ya semacam apa yang dilakukan oleh Belanda itu harus ditentang. Sehingga muncul pecah lah penguasa-penguasa di Cirebon ini. Nah ini salah satunya tadi karena Cirebon itu sudah lama ada pendidikan Islam, pesantren gitu ya. Ini termasuk salah satu pesantren yang sudah ada di zaman dulu. Namanya Benda Kerep. Unik Bapak Ibu ini Benda Kerep ini. Saya mungkin baru cerita ya. Jadi Benda Kerep ini adalah salah satu wilayah yang sebenarnya berada di perkotaan ini tuh. Nggak jauh dari pusat kota dan secara administratif juga masuk di wilayah kota. Tapi kalau Bapak Ibu mau ke sini, Bapak Ibu nggak bisa pakai kendaraan. Harus lewatin sungai dulu. Dan sampai tidak boleh ada jembatan yang dibangun untuk masuk ke Benda Kerep. Nggak boleh, sama kiainya itu nggak boleh. Dari zaman dulu. Dan sampai sekarang, mereka tidak boleh ada teknologi yang masuk ke sini. Teknologi modern nggak boleh. Listrik baru-baru aja dari sini. Saya nggak tahu nanti ke depannya apakah masih atau enggak. Nah, sampai sekarang tidak ada sekolah, tidak boleh ada sekolah mau apalagi sekolah umum tidak boleh ada di sini. Dan itu sebagai bentuk untuk menjaga kemurnian pesantren ya gitu. Nah, kenapa? Nah, ini ada hubungan tadi. Benda Kerep ini ada di bawah Kanoman ya, yang menentang kerjasama kerajaan dengan Belanda tadi, termasuk yang menentang. Dan kenapa tidak boleh ada sekolah di saat pesantren lain yang seumur dengan Benda Kerep ini sudah reformasi gitu, sudah ada sekolah, sudah modern lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masih bertahan karena mereka menganggap ya orang-orang sesepuh di Benda Kerep ini menganggap bahwa sistem sekolah itu akan merusak sistem pesantren yang ada di yang tradisional. Contoh gini Bapak Ibu logikanya ya, atau analoginya lah. Mereka tanpa sekolah ya yang di Benda Kerep ini itu sudah bisa menghidupi dirinya lah minimal gitu, keluarganya. Karena tidak lagi neko-neko seperti kita mungkin yang di kota pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Jadi ekosistemnya udah luas gitu. Nah, kalau sekarang ibarat kata ada sekolah masuk ke Benda Kerep, itu mindset atau perspektif cara berpikirnya akan berbeda. Mereka dituntut harus sarjana, mereka dituntut harus bekerja seperti bekerja formal seperti kita gitu. Nah, itu mereka tidak mau merusak ekosistem yang sudah ada gitu. Jadi sekolah tidak boleh ada sampai sekarang. Ya. Jadi ini tuh ada beberapa masyarakat yang mana bercampur dengan pesantrennya. Jadi bukan pesantren eksklusif terpisah dengan masyarakat, tidak. Jadi seluruh yang ada di Benda Kerep ini memegang teguh ajaran yang tradisional tadi.
Nah, ini benak kerep. Dan sekolah itu adalah menurut sesepuh tadi, sekolah itu representasi warisan Belanda, sehingga mereka tidak mau, ya, tidak mau mendirikan sekolah formal sebagaimana di pesantren lain sudah ada gitu. Kan Cirebon itu ada banyak ya, yang besar yang sudah tua pesantrennya, yang sering didatangi capres kalau mau nyapres. Capres-capres pada datang ini kalau mau pemilu. Nah, Benda Kerep nanti Anies mau ke sini. Ganjar itu kemarin ke Buntet kalau nggak salah, atau Kempek gitu. Jadi ada Benda Kerep, ada Kempek, ada Buntet, satu lagi, aduh, ada satu lagi yang sama-sama tua, gitu. Kiai-kiai sepuh. Nah itu ada banyak yang masih bisa kita rasakan lah kultur pendidikan Islam zaman dulu gitu. Nah, ini juga salah satu yang didirikan pada masa Kesultanan, masa keislaman awal ya. Itu Masjid Merah Panjunan. Ini ada di tengah kota, pinggir-pinggirnya itu ada kayak bangunan-bangunan modern. Tapi ini masih bertahan. Secara arsitektur bisa kita lihat depannya gapura khas Cirebon yang di Indo Jawa sebenarnya ya, Mataraman. Karena justru kalau kita lihat ke Pajajaran, wilayah-wilayah kekuasaan Pajajaran, ya Galuh, Pakuan, justru tidak seperti ini, padahal Pajajaran. Nah ini karena mungkin dulu katanya kan tidak ada Jawa Barat, Jawa Timur, tapi kan kerajaan yang mana satu sama lain berdiplomasi. Jadi pengaruh Demak atau Kudus itu, ya. Jadi kan Wali Songo itu dulu konsorsium lah bahasa sekarangnya, konsorsium. Jadi saling pengaruh mempengaruhi. Nah ini masuk ke dalamnya, Bapak Ibu lagi-lagi akan melihat piring-piring keramik ya, yang dibawa dari Cina ini. Ya, piring-piring keramik yang dibawa dari Cina. Nah ini kayunya kayu jati, jadi masih asli sih katanya, karena kayu terkenal dengan kekuatannya ya, timeless gitu. Nah ini masih sangat khas sekali, atau masih gaya-gaya khas Mataraman gitu, Mataram. Ini menjadi salah satu cagar budaya juga sebenarnya yang ada di Cirebon. Jadi Ini di wajib daerah ke sini mana, Pak? Bapak. Apa? Di daerah mana ini, Pak? Ini di Panjunan nama kecamatannya, Pak. Dekat dengan pemerintah Pendopo. Nggak jauh dari situ, Pendopo Cirebon. Alun-alun lah. Kalau dari alun-alun itu bisa lurus nanti. Dari alun-alun ke Jaksan. Apa? Dari alun-alun ke Jaksan. Ya bisa dari situ, alun-alun ke Jaksan bisa. Nanti ada itu sama kayak yang di makamnya Sunan Gunung Jati itu ya Pak, piring-piringnya itu. Gunung Jati mirip-mirip, gaya arsitekturnya kayak gini, piring-piringnya gitu ya. Menarik memang, ya itu tadi saya bilang di awal bahwa ciri khas Cirebon itu ya salah satunya ada pengaruh Tionghoa itu budaya Tiongkok tadi ya, ke keramik-keramik ini, dekorasinya kayak gitu. Saya kalau di daerah Demak, Kudus mungkin ditemukan juga atau enggak saya kurang paham. Mungkin Bapak Ibu yang dekat-dekat sana bisa sharing nanti. Nah ini sebenarnya masih banyak ya masjid yang khas di Cirebon. Salah satunya juga masjid yang ada di Keraton Kasepuhan itu Sang Cipta Rasa, itu juga khas, hampir mirip gaya-gayanya seperti ini. Lalu, nah ini masuk ke masa kolonial, ini BAT tadi yang saya bilang, British American Tobacco. Ya, jadi masih terawat dengan baik, bahkan ini sedang diupayakan untuk menjadi wilayah pariwisata ya, Cirebon gitu. Ini yang bawahnya juga sama. Sekarang banyak gedung-gedung kantor besar yang digunakan jadi bank sih. Sama ya kayak di Jogja juga kan gitu ya. Kantor-kantor lama itu dipakai bank yang punya duit gede lah. Disewa bank. Lumayan ini dekat pelabuhan. Jadi kalau ke pelabuhan itu sekitarnya sekarang banyak gedung-gedung atau gudang-gudang zaman dulu peninggalan Belanda.
dipakai kantor-kantor sekarang banyak. Bank Indonesia, terus PT Pos itu sudah lama tuh udah ada di situ. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, era-era Belanda itu pasti paketan kalau dia mendirikan atau membangun suatu kota, itu pasti ada stasiun, ada pos, ada kantor-kantor besarnya. Bandung pasti seperti itu. Dan itu tidak berjauhan biasanya. Karena memang antara pos terus stasiun yang mengirimkan barang-barangnya, apalagi ini ada pelabuhan, itu menjadi jalur ekonomi mereka, jalur perdagangan, sehingga harus didirikanlah itu pos untuk pengiriman gitu ya. Nah kayak gitu. Seperti di Semarang itu Pak, di Kota Ya? Lama. Seperti di Apa, Pak? Semarang di Kota Lama kan dekat stasiun. Ya, betul. Pasti gitu Pak. Modelnya kayak gitu dah Belanda itu. Hampir di mana-mana kayak gitu. Dan ya pasti ada stasiun, tidak jauh dari tempat itu. Terus ya, ini sayangnya ya tidak kalau Jogja itu kan ramai ya, kota lamanya itu ramai. Kalau Cirebon justru sepi Pak. Mungkin pengelolaannya atau apa saya nggak tahu ya, belum. Tapi saya sempat ngobrol sama Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata. Ya mereka sedang mengupayakan gimana caranya ke Cirebon itu bukan hanya ke makam gitu, wisata religi, tapi wisata kota tuanya juga. Ini lagi dirancang sama Disbudpar karena banyak sebenarnya. Tadi ini kan kayak ini banyak bangunan-bangunan kuno, sejarah-sejarah, narasi yang bisa disampaikan ke orang lain. Kalau di Jogja kota tuanya dekat sama Malioboro soalnya Pak. Ya betul, itu ramai kan, jadinya ke bawah tuh. Tapi itu lagi-lagi sebenarnya tergantung pemerintahnya bagaimana mengemas gitu ya. Kalau wisata itu kan gitu ya. Mengemas konten-konten yang harus ada di dalam perwisataan itu gitu. Jadi supaya menarik tuh gimana caranya ya? Dibikin hidup lah gitu. Nah, biasanya kaitannya sih gitu. Pemdanya. Apa? Pemda ya. Betul. Itu harus kerja keras. Kalau Jogja ya masih dikelola keraton itu. Kalau apa? Kalau di Jogja kan dari keraton masih ikut berperan aktif gitu, Pak. Betul. Nah, ini juga yang membedakan Bapak Ibu. Kalau di Jogja itu keraton itu masih punya fungsi selain fungsi pelestari budaya, juga fungsi kepemerintahan kan. Kalau di Jogja. Dan di Jogja keratonnya megang anggaran, Pak. Betul, keratonnya yang megang anggaran. Kalau Cirebon, keratonnya itu nggak megang anggaran. Nggak megang anggaran. Jadi ada wali kota, ada bupatinya. Nah, itulah mungkin kan bukan daerah istimewa semacam Jogja ya. Jadi di Cirebon itu sebagai pelestari aja, keraton itu. Pelestari budaya. Nah, mereka pendapatannya dari mana lantas? Nah, jadi mereka itu kan kayak tadi ada tempat wisata-wisata yang memang dikelola langsung oleh keraton. Misalnya pemakaman Gunung Jati itu berada di bawah Kanoman, bukan Kasepuhan justru. Jadi uang retribusi tiket masuk ke pemakaman itu masuk ke Keraton Kanoman. Nah kalau Gua Sunyaragi tadi masuk ke Kasepuhan. Nah kayak gitu. Selain mungkin ada bisnis-bisnis budaya yang dipegang oleh keraton. Nah selain itu ternyata saya baru tahu kemarin-kemarin ngobrol keraton itu terutama di Cirebon yang Kasepuhan dan Kanoman dan mungkin keraton-keraton yang diakui langsung oleh negara itu dapat subsidi, dapat hibah setiap tahunnya. Ternyata saya baru tahu itu hibahnya sampai 1 miliar kalau nggak salah per tahun. Jadi keraton Kasepuhan 1 miliar, keraton Kanoman 1 miliar. Nah kalau keraton Kanoman karena membawahi lagi keraton tadi Kacirebonan dan satu lagi Kaprabonan, jadi mereka membagi lagi tuh membagi lagi hasil hibah negara itu untuk mereka gitu. Jadi ternyata dari situ pemasukannya. Nah itu maka yang punya kuasa atas wisata-wisata, apalagi ini kota tua ya, tidak ada hubungannya dengan keraton secara langsung, itu berada di bawah ya pemerintah daerah. Dan itu yang sedang dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan di Cirebon.
Eh, nah, jika Bapak Ibu berpikir tadi saya berbicara yang tradisional, yang apa kota lama Belanda. Tapi kalau Bapak Ibu ke Cirebon, Cirebon sudah sangat modern Bu, sebenarnya. Jadi memang beririsan antara yang tradisional dan yang modern. Nah, ini ada 4 mall di Cirebon itu, 4 mall besar. Ada CSB ini seperti yang saya kasih fotonya, ini CSB ini besar sekali, Bu. Bahkan mungkin di Bandung aja yang sebesar ini paling saingannya apa ya? PVJ lah, PVJ ya. Jadi, agak besar lumayan. Nah, ada lagi Grage, mall khasnya Cirebon. Jadi Ramayana, di apa? Ramayana. Ramayana ya. Iya. Ya ada Ramayana besar juga itu. Ada Grage itu ada 2. Nah, jadi udah modern sebenarnya. Urban tradisionalnya itu sering bertemu lah. Jadi dan ada 4 sekolah internasional di Cirebon, ya sekolah-sekolah berbasis Cambridge gitu, yang luar gitu kurikulumnya, yang bahasa Inggris itu bahasa utamanya itu banyak. Artinya kan apa? Dan hotel ya, hotel besar itu banyak di Cirebon. Hotel Santika, betul, Luxton, Aston, apalagi yang besar-besar, Swiss Bell, apa Pak? Bell Swiss. Ya, Swiss Bell. Ya, Swiss Bell, banyak hotel-hotel besar. Artinya kan kita bisa tahu. Saya juga kaget waktu awal ke Cirebon. Memang kehidupan sudah besar di sini karena Cirebon itu sebagai wilayah penyangga. Jadi sejarah itu berkata sama dengan sekarang ternyata. Beriringan bahwa Cirebon itu dari dulu sudah peradabannya sudah tua lah, lumayan tua gitu. Peradaban di Cirebon itu. Justru Bandung itu baru gitu dibanding Cirebon kalau kita berbicara urut-urutan waktu ya. Tapi memang lebih berkembang di Bandung karena Belanda kan ratusan tahun di kita membangun juga sebenarnya, membangun peradaban. Nah, Bandung lah yang mungkin dipilih paling tepat gitu untuk dijadikan wilayah besarnya di Jawa Barat. Nah, ini ya highlight saja. Jadi semacam apa yang saya utarakan waktu lalu. Jadi memang Cirebon ini berada di wilayah kota pelabuhan. Ya, sayangnya pelabuhan sekarang hanya terbatas ya, terbatas komoditas-komoditas yang memang di bawah BUMN. Biasanya saya lihat ada batu bara, gitu. Karena di Cirebon ada satu perusahaan di bawah PLN yang sebagai pembangkit listrik, ya tenaga uap, ya namanya uap itu kan batu bara, masih energi kotor lah. Terus Cirebon juga menjadi wilayah penyangga bagi banyak wilayah sekitarnya, Kuningan, Majalengka, Indramayu, bahkan Brebes juga banyaknya ke sini gitu. Kalau mau hiburan atau perdagangan ekonomi ya, banyaknya ke sini. Sehingga itu pula yang menjadikan daerah Cirebon itu punya keuntungan geografis. Ya, apalagi sekarang Bandara Kertajati itu bandara yang ada di Majalengka, atau bandara internasional yang ada di Jawa Barat itu kan adanya di Majalengka sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bandung, udah nggak bisa lagi langsung di bandara yang ada di kota Bandung. Ya. Jadi harus ke Majalengka dulu. Ini karena memang secara proyek pemerintah nasional, wilayah rebana disebutnya, termasuk Cirebon, Majalengka, Indramayu gitu, itu mau dijadikan wilayah industri. Di daerah Jabodetabek atau Bekasi, Karawang itu udah sempit, udah rusak ininya ekosistemnya lah. Nah, ini pindah sekarang ke Majalengka, digadang-gadang akan menjadi wilayah industri besar di Jawa Barat. Jelas itu berpengaruh terhadap Cirebon secara ekonomi, karena Cirebon di situ ada transit hotel, ekonomi hiburannya ada di situ. Nah, pariwisata dan atraksi ya jelas ada Keraton Kepustakaan, Kanoman, banyaknya ya jelas banyaknya wisata religi Bapak Ibu. Ke pemakaman untuk ziarah gitu ya, Sunan Gunung Jati. Nah, kalau dekat rumah saya kebetulan 5 menit dari rumah saya itu ada makam keramat juga. Yaitu makam anaknya Prabu Siliwangi yang mendirikan Cirebon tadi, Walang Sungsang.
yaitu Pasangkan. Pangeran Cakrabuana. Nah, banyak Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang ini banyak namanya. Nama yang lainnya itu adalah Kuwu Sangkan. Jadi Mbah Kuwu Sangkan nama lainnya itu. Karena beliau kuwu pertama yang ada di Cirebon yang mendirikan, ya kalau kita sebut sekarang desa lah. Itu banyak sekali peziarah-peziarah dari Jakarta, dari bahkan luar pulau. Saya nggak ngerti juga orang bisa pada tahu. Saya aja baru tahu ini. Berpuluh tahun di Bandung, baru tahu ternyata di sini anak Prabu Siliwangi gitu. Nah, selain ada petilasan ya, Sunan Kalijaga, terus Syekh Lemah Abang, Syekh Kuro juga ada petilasannya di sini yang membesarkan Islam di Karawang katanya. Dan syekh-syekh lainnya gitu yang Kalau sebenarnya Syekh Nurjati di mana, Pak? Nah, Syekh Nurjati itu sebenarnya disinyalir, Pak. Ini ada banyak versi, Pak. Syekh Nurjati itu kan gurunya. Sunan Gunung Jati. Gurunya Gunung Jati. Itu berada di kompleks pemakaman itu juga. Gunung Jati. Naik ya, Pak? Tapi ya, Beda pemakaman. Naik ya, Pak? ya, tapi nggak Iya. satu level dengan yang maksudnya satu level tuh satu tingkatan dengan yang Gunung Jati tadi. Di gunung sebelahnya, Pak. Gunung Sembung ya, ada di Gunung Ada Gunung goa di Sembung ya. sana, Pak. Betul ya, daerah situ. Jadi tapi ada juga Pak versi lain bahwa itu hanya petilasan. Saya juga nggak tahu ya, itu perdebatan. Enggak, di sana ada makomnya, Pak. Ada makomnya fix ya. Oke. Kita pernah jarah ke sana beberapa kali. Oh, ya, siap. Ya, jadi tapi ada Pak, waktu itu saya pernah ngobrol dengan salah satu sejarawan lah gitu. Sebenarnya di tingkat sejarawan itu ada perdebatan, termasuk yang Syekh Kuro itu. Di situ kalau Bapak ada Masjid Jakatawa namanya, dekat ke arah Gunung Jati, itu di situ ada dua makam gitu, padung gitu, itu katanya Syekh Kuro. Tapi di sisi lain kalau lihat narasi sejarah katanya nggak mungkin, itu hanya petilasannya aja. Jadi intrik-intrik sejarah itu selalu seperti itu ya. Karena saya bukan orang sejarah, jadi ya yang penting kita paham lah versi-versi narasi sejarah. Nah, oh iya, mengenai Syekh Nurjati tadi itu sayangnya ini harusnya jadi PR kita yang ada di dosen-dosen sejarah kampus kita, jarang banyak diekspos dalam cerita sejarah Syekh Nurjati ini. Padahal dia gurunya Gunung Jati yang punya andil besar gitu, mengembangkan ilmu Islam di Cirebon bahkan Jawa Barat. Ada nama lain dari Syekh Nurjati itu, saya agak lupa ya nama Arabnya. Datul Kahfi. Datul Kahfi ya. Datul Kahfi betul. Nah, kalau keturunannya masih ada, Pak? Keturunan Syekh Nurjati? Saya nggak tahu, Pak. Sampai sejauh itu saya nggak tahu. Banyak. Tapi harusnya ada sih, harusnya ada. Dan apa ya, menjadi ini lagi-lagi intrik sejarah. Bahkan yang sekarang yang megang keraton Kaspuan atau sultannya, Sultan Lukman sekarang itu masih agak muda karena meninggal, yang Sultan Arifnya itu di demo, Pak. Bapak bisa lihat di berita lah gitu ya. Di demo karena dianggap bukan keturunan Gunung Jati. Nah, ini ada hubungannya tadi sama yang Senop Hugronji tadi. Jadi ada penyelipan terah gitu di keraton. Jadi diacak-acak lah ibarat kata. Oleh Belanda itu diacak-acak dari dalam gitu. Sehingga katanya ini bukan keturunan langsung Gunung Jati. Ini jadi perdebatan sekarang itu. Dari 2 tahun terakhir itu jadi perdebatan. Masalah keturunan ini, masalah terah tadi. Saya jadi ingat di situ. Tapi kalau tadi yang Syekh Nurjati saya nggak tahu, tapi harusnya ada. Harusnya ada karena meninggalkan jejak di sini. Sudah jelas sekali. Nah, kalau makanan dan seni tradisional ini sudah banyak yang bahas sebenarnya di media-media gitu ya. Cirebon ini ada nasi jamblang, empal gentong, docang, mie koclok. Ini balik lagi ke waktu lalu saya pernah bahas. Ada tari topeng, sintren, yang mana ini juga punya makna sendiri-sendiri gitu. Nasi jamblang gitu. Ada lagi nasi lengko sebenarnya, nasi yang sangat sederhana sekali.
Saya baru nyobanya di sini. Jadi hanya tahu, tempe, kecap udah. Pakai kacang tapi enak. Harus coba Bapak Ibu. Nasi jamblang itu khas yang dari apa jatinya, dari daun jati. Nasinya jadi wangi gitu, keluar aroma wangi dan lain-lain. Itu pengetahuan lokal lah, local knowledge itu ya itu pentingnya. Senian banyak sekali seni-seni tradisional. Wayang saya lupa nulis, wayang kulit itu jelas sekali menjadi media dakwah. Gunung Jati mungkin Kalijogo juga ya. Warisan budaya jelas sekali bahwa Cirebon itu terkenal dengan perpaduan budaya Islam dan Hindu. Ya. Tinggal tadi saya bilang cara mengemas supaya orang tertarik gitu. Datang ke Cirebon itu seperti di Jogja itu ya itu PR lah, PR pemerintah setempat. Nah tadi jadi banyak sekali sama mungkin dengan di wilayah-wilayah lainnya. Artefak-artefak peninggalan zaman dulu itu banyak di Belanda, termasuk manuskrip. Manuskrip kuno itu banyak sekali di Belanda. Keris peninggalan ya kesultanan dan lain itu banyak di Belanda. Sampai manuskrip, sampai tadi surat-surat antara surat kayak dulu mungkin kita pernah ya, surat Kartini dengan siapa tuh saya lupa, dengan orang Belanda gitu, itu kan terekam ya, terdokumentasikan, terarsipkan. Nah sama ini juga Sultan Aluda itu, Sultan Kesepuhan, suratnya tersimpan ternyata ya, dipegang. Karena mereka antara Hugronje dengan Cirebon punya hubungan, ternyata itu baru terungkap. Ini sensitif sebenarnya, isu-isu sensitif. Tapi ya namanya sejarah ya harus terbuka gitu. Artinya masih terarsipkan di Leiden. Jadi banyak artefak-artefak manuskrip kuno kita itu disimpan Belanda dan banyak yang diminta untuk dibalikan ke asalnya ke Indonesia. Walaupun ya hebatnya orang luar ya kalau urusan itu kan harta karun sebenarnya. Artefak manuskrip itu harta karun. Mereka simpan dengan baik gitu. Jadi teman saya ada yang pernah langsung ke sana, benar-benar dirawat gitu. Nah di kita itu sayangnya mungkin sebagian aja kecil aja yang merawat hal-hal yang kuno kayak gitu. Artinya tidak terawat dengan baik, yang rusak, ada yang apa namanya Dijual malah biasanya. ya malah dijual betul. Ada keturunan keraton yang mungkin tidak langsung berada di kekuasaannya ya tangku kekuasaan, tapi masih ada keturunan itu jual Pak. Buat apa mungkin mereka ya nggak ada pengaruh langsung bagi mereka, tapi itu dijual luar biasa. Sayang sekali itu kan. Tapi ya mungkin cuan itu Pak. mereka ya realistis saja mungkin mereka kan dijual. Bahkan sekarang di wilayah Indramayu kebetulan saya ada mahasiswa tapi udah lulus sekarang, mahasiswa sejarah, dia hebat bisa baca manuskrip, terutama yang pegon Pak, yang Arab gundul itu. Jadi bahasa Arab tapi bahasa huruf Arab tapi bahasanya bahasa Cirebon, bahasa lokal. Ya kan Itu mahasiswa PJJ aja itu Pak. apa? Diserahkan anak-anak ini bisa baca insya Allah. Oh mantap, Arab gundul pasti bisa ya Pak. Biasa baca Arab kitab kuning. Ya, ini banyak ditemukan Pak, baru-baru lah. 5 tahun terakhir banyak ditemukan yang disimpan oleh warga-warga lokal. Itu baru ditemukan. Jadi dikumpulkan oleh pemerintah Indramayu. Ini karena bakal jadi bahan cerita masa lalu itu seperti apa sih Indramayu itu. Karena beririsan sekali budayanya dengan Cirebon. Nah, bahkan sampai ke arah Subang sana yang Pamanukan, Subang Utara itu banyak yang ternyata bukan Sunda, padahal Subang itu wilayah Sunda ya. Ini banyak yang penggunaan bahasa sehari-harinya Jawa. Nah itu bisa dilihat kalau kita baca bukti-bukti sejarah melalui manuskrip salah satunya. Jadi kan cari akar budayanya itu seperti apa Indramayu ini. Nah, termasuk Cirebon. Cirebon sudah banyak terdokumentasikan. Nah intinya itu sebenarnya Bapak Ibu ini hanya mengulas saja kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian
bahwa ini udah ya, udah beres. Bahwa ya inilah Cirebon dengan keunikannya itu. Kalau mau lebih jauh mendalami, saya sangat bersyukur. Kalaupun tidak, ya memang ini menjadi kewajiban akademik Bapak Ibu melalui mata kuliah ini. Harus paham tentang Cirebon, tempat di mana Bapak Ibu kuliah, gitu. Walaupun secara virtual ya, tidak ada di Cirebon. Sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Barangkali ada yang penasaran atau mungkin mau share, boleh mau share. Ya, silakan Bu Anik. Saya tuh sebenarnya agak penasaran sih Pak, sering melihat beberapa peninggalan sejarah kita, ini nggak khusus Cirebon ya Pak, beberapa peninggalan sejarah kita itu yang ada di luar negeri gitu kan, pernah ada pamerannya ya. Nah itu secara otoritas kepemilikan, apakah Indonesia bisa mengklaim untuk diminta kembali, karena kan secara bukti fisik memang itu Indonesia banget. Tapi kan dulu dibawa ini ya sama penjajah di bawah itu. Ya, apakah bisa diklaim pemerintah secara resmi mengklaim ini punya Indonesia, diminta langsung tanpa melakukan transaksi pembelian atau apapun, atau tidak bisa gitu? Mungkin itu yang saya tanyakan Pak. Oke, ada yang terbaru Bu. Sekarang di Belanda itu ditemukan pedang Diponegoro. Mungkin ada yang belum baca berita. Itu diminta oleh Indonesia untuk dibalikan. Manuskrip kuno yang sudah ada di Belanda, di Leiden, Universitas Leiden itu, diminta dibalikan. Tapi sebenarnya secara legalitas itu milik Indonesia. Tapi saya juga nggak paham sampai tahapan aturan internasionalnya itu seperti apa. Karena ada beberapa yang sudah dikembalikan ke Indonesia. Manuskrip atau senjata-senjata keris kayak gitu ada yang sudah dikembalikan ke Indonesia. Tapi ada juga yang masih di Belanda gitu. Nah itu saya nggak ngerti juga tuh, apakah bisa dipaksa oleh secara hukum internasional untuk dikembalikan, atau memang di sisi lain ya ada otoritas-otoritas tersendiri yang, atau langkah-langkah yang bisa diambil oleh Indonesia untuk mengambil artefak atau produk-produk budaya zaman dulu gitu. Tapi secara aturan saya juga belum paham, Bu Anik. Ngapunten. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau tadi lihat buktinya bahwa ternyata bisa itu dikembalikan, keris gitu ya, beberapa artefak itu bisa dikembalikan. Jadi memang zaman dulu itu seneng Bu, itu banyak yang ngambil itu barang-barang itu antropolog justru. Jadi antropolog dulu ya, di mana itu bidang ilmu saya. Orang-orang Belanda kan ketika Hindia Belanda menguasai Nusantara, itu kan banyak menghadirkan peneliti-peneliti juga, ya, karena mereka punya otoritas gitu. Artinya peneliti-peneliti budaya luar itu banyak menemukan harta-harta tadi dan dibawa ke Belanda. Jadi ya ada di museum. Tapi ya syukurnya itu terjaga dengan baik. Bisa jadi kalau mungkin tidak bawa Belanda, hilang itu, bisa jadi seperti itu. Dijual Pak sama orang kita. Iya betul, dijual. Ya itulah ya ironinya tadi itu, makanya justru ada syukurnya juga disimpan mereka. Mereka kan punya teknologi juga, bahkan manuskrip itu kan kertasnya sudah lama, udah ratusan tahun itu, dari ribuan tahun bahkan. Rentan sekali gitu, kalau tidak benar cara merawatnya itu rentan sekali retak. Gitu. Kayak diawetkan mungkin ya Pak ya? Nah itu mungkin ya Bu, ada ilmunya sih itu, ilmu orang-orang yang di museum itu ada ilmunya sih. Kalau di kita di Jawa Barat itu ada di naskah-naskah Cirebon, prasasti itu ada di Museum Sri Baduga. Mungkin yang Kang Ridwan ini mungkin pernah ke sana. Museum Sri Baduga itu ada lumayan bagus. Pernah Pak? Kang Ridwan. Izin bertanya Pak. Ya, mangga. Itu Pak, kenapa ya? Kalau kita dari kronologi sejarah, kita lihat bahwa ternyata Cirebon itu jelasnya lebih dulu maju ketimbang Jakarta, sementara Jakarta justru belakangan gitu kan. Tapi nyatanya yang jadi ibu kota negara kita malah Jakarta, bukannya Cirebon. Logikanya kan bagusnya Cirebon gitu kalau kita lihat
kronologi kemajuan awal gitu kan. Ya, Itu gimana Pak, kira-kira faktor apa baik. aja gitu kan yang menjadikan begitu? Faktor utamanya kedatangan Belanda, Pak, jelas. Jadi Batavia itu kan sudah ada sebenarnya dari dulu, dan kenapa Belanda tidak mendirikan banyak tempat di wilayah yang memang sudah ada kerajaan Islamnya saat itu. Banten, Cirebon, itu mereka memang mendirikan, tapi bukan yang jadi wilayah tampuk ibu kotanya Belanda lah gitu. Justru Jakarta, ininya di Bandung, karena tadi itu sudah ada kerajaan-kerajaan Islam, Pak. Ya, Cirebon sudah berada, kan masyarakatnya sebenarnya nurut ke kerajaan tentu, ya, ke keraton. Jadi sudah ada wilayah tersendiri gitu, yang mana kehidupan mereka itu di bawah keraton saat itu. Tapi memang Belanda punya kuasa dari sisi politik gitu, dan perekonomian. Nah, Batavia besar itu karena Belanda, Pak. Jakarta itu besar karena Belanda. Maka kenapa dijadikan ibu kota di Jakarta itu? Karena Belanda sama seperti tadi cerita Bandung. Belanda yang membangun, salah satunya di daerah pelabuhan itu, Belanda yang membangun pusat kotanya, gitu. Sehingga ya itu kan setelah merdeka diwariskan ke ke Indonesia lah, jadi nama Indonesia ini. Itu otomatis diambilnya Jakarta karena memang itu pusat pemerintahannya Belanda zaman dulu, pusat Oh, pemerintahannya di begitu ya. situ. Ya, Padahal Bandung kalau kita lihat karena adanya pelabuhan kan Cirebon juga ada pelabuhan Pak. betul Kan betul strategis wilayahnya Cirebon itu ada di lebih tengah, dulu. ada di tengah-tengah Oh ya, Pulau Jawa gitu kan. betul. Mm-mm. Secara ini lebih sentral lah gitu ya, lebih tengah. Ya betul. Tapi itu tadi Pak, Belanda tidak akan pernah mendirikan pemerintahan yang dekat kerajaan. Intinya itu prinsipnya. Lalu yang kedua, ya daerah Batavia memang jadi pusat pemerintahan Belanda. Karena mungkin gini ya, mungkin karena kan ada di barat ya. Iya. Mungkin ini dugaan saya aja Pak. Karena dia ada di barat, Belanda lebih dekat dulu ke situ gitu dibanding Cirebon. Jadi mereka membangun yang memang pusat pemerintahannya di situ, di Melayu, karena mereka juga punya kepentingan di Sumatera kan, di wilayah-wilayah Sumatera yang mana itu lebih dekat dari Jakarta sekarang. Atau karena memang di saat itu Belanda tidak mampu membuka privasi kerajaan Cirebon gitu Pak. Ya bisa jadi. Walaupun ada kerjasama dalam hal ekonomi, tapi kan secara politik sudah ada kerajaan di situ, yang mana Iya. mereka paham betul bahwa masyarakat itu ya masih mengabdinya ya kerajaan kan gitu. Iya. Apalagi kerajaan Islam. Ya Pak, makasih Pak. Ya gitu Pak Ade. Siap, Mau tanya makasih. Pak, Ya monggo. ini saya pernah dengar gitu. Apakah benar ada entah keraton mana di Cirebon itu dia tuh mau masuk ke keraton itu ada 7 lapis pintu. Kemudian kalau dia itu masih keturunan keraton, pintu itu otomatis membuka sendiri gitu, kayak ada sinar ultranya gitu bisa buka sendiri. Tapi kalau dia itu bukan keturunan dari kerajaan itu, dia nggak bisa ngebuka gitu. Apa itu benar apa nggak tahu gitu ceritanya. Iya. Bisa jadi film itu Bu. Berarti Saya kan nggak tahu tuh Bu. Saya baru sudah dengar. canggih gitu loh. Sudah kalau memang itu terjadi, berarti seolah-olah teknologinya itu nggak tahu dengan teknologi supranatural kok secanggih itu gitu. Bisa mendeteksi di keturunan atau bukan. Kayak di Kerasakti tadi itu berarti. Kerasakti. Ya saya juga nggak paham tuh keraton mananya. Tapi saya belum pernah dengar kalau Cirebon ada yang seperti itu. Karena ada yang katanya berkunjung ke situ, kemudian dia itu masuk, otomatis pintunya kebuka. Terus jadi yang nunggu keraton tuh bilang kok biasanya kalau yang bisa langsung pintu itu kebuka masih ada keturunan dari kesepuhan situ gitu. Cerita dari anaknya jadi orang yang dari ke sana. Bu. Ya itu mungkin ya Bu, ada cerita-cerita.
Tapi saya belum pernah dengar sih. Kalau sejauh saya di sini ngobrol, baru dengar itu cerita tentang itu. Nanti coba saya ini ya konfirmasi. Gimana? Bu Kalau Halima, dengar memang dari itu mana Bu benar Halima? kan Ya, Bu Izin Halimah bertanya, gimana? Pak. Monggo. Bu Halimahnya kemana nih? Eh, Gimana, Dari Pak? tadi, Mangga? dari Izin, Pak. penjelasan Bapak tadi Oh, pernah tidak. disinggung terkait keturunan Prabu Siliwangi, yakni Rara Santang dan Ya, siapa satu lagi ya, Walang Sungsang. Walang Sungsang. Untuk yang ketiga, Raden Kian Santang itu tidak disinggung secara lebih panjang. Nah, kebetulan saya tinggal di Garut, Pak. Di sini ada makam Godog, di mana oleh masyarakat itu dipercaya sebagai makamnya Raden Kian Santang Oh, iya, iya, dan iya. Sunan Rahmat. Apakah itu secara ilmu sejarah atau ilmu yang Bapak geluti, antropologi, kuat argumennya sehingga diinterpretasikan sebagai makam Raden Kian Santang? Ya, memang Pak, kalau karena memang bukan tidak ada riwayat ya. Karena saya kan pelajar tentang Cirebon. Tidak banyak riwayat-riwayat tentang Kian Santang ini. Justru yang banyak ceritanya itu Walang Sungsang dan Rara Santang. Sehingga mungkin referensi saya masih kurang Pak mengenai Kian Santang. Tapi ya kalau mendengar peninggalan-peninggalan Kian Santang di Garut, di beberapa wilayah, itu memang pernah dengar. Tapi masalah meyakini apa itu betul atau enggak, saya juga, ngapunten Pak Andri, saya nggak paham Kian Santang. Bahkan ada dua versi nih yang bilang Kian Santang itu sebenarnya kan masuk Islam ya. Kalau kita lihat di TV gitu masuk. Tapi justru ada juga Pak satu versi sejarah bahwa Kian Santang itu keluar dari Islam. Tentang itu saya pernah dengar. Pernah baca saya lupa nama ininya ya. Nama artikelnya itu. Bahkan ada versi itu. Sehingga kenapa kok nggak ada urusan ke Cirebon ini Kian Santang ini? Nggak ada riwayat-riwayat peninggalannya di Cirebon, kakak-kakaknya gitu. Ya karena itu tadi, berbeda pendapat tadi. Karena tadi Prabu Siliwangi meninggal, katanya kan itu turunan salah satunya Kian Santang yang tersisa gitu. Karena Walang Sungsang dan Rara Santang sudah mendirikan kerajaan baru. Gitu. Nah sehingga ya tidak ada lagi selain Kian Santang. Walaupun mungkin ada anak-anak dari istri lain ada. Itu versi sejarah itu yang menguatkan katanya kenapa Kian Santang justru balik lagi ke kampung kuasa di Galuh gitu. Ya tapi itu saya tidak mendalami secara jauh lagi sih. Tapi itu yang menjadi alasan katanya kenapa ada versi Kian Santang yang kembali ke keyakinan lamanya gitu. Atau bahkan tidak benar-benar masuk Islam. Tapi saya nggak tahu ya kebenarannya. Sejarah itu suka kayak gitu Bang. Ya, siapa? Ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Monggo Pak Aziz. Iya, saya pernah melihat di media sosial bahwa di situ di Cirebon itu ada petilasan Sunan apa ya? Sunan Kalijogo. Kalijogo ya, ada. Kalijogo di situ ada muridnya yang ceritanya seperti Nabi Musa ya, tidak menjalankan sholat, malah sibuk dengan kegiatannya sendiri, sehingga dia tidak dikutuk ya. Kok seperti cerita Nabi Musa gitu yang gurunya itu siapa? Sunan Kalijogo, sehingga muridnya itu berubah menjadi monyet, 99 monyet. Itu dalam ahli sejarah itu tercover apa enggak Pak yang cerita seperti itu? Ya, jadi ada di wilayah Cirebon itu ada satu kecamatan namanya Kalijaga, Pak. Itu ramai sekarang ramai. Tapi ada satu wilayah yang masih kebun luas gitu, perkebunan jati atau apa ya, saya lupa. Bisa dilewati oleh jalan biasa dan itu banyak monyet memang di situ. Padahal itu tengah-tengah kota, maksudnya daerah pemukiman itu, bahkan ada Citraland sekitar situ. Jadi ada monyet ya, itu sambungnya tadi ke tadi. Itu memang ada petilasan Gunung Jati,
dan ada monyet-monyet tadi, ya mungkin disinyalir dari cerita tadi monyet asalnya dari mana bisa ada di situ. Itu tadi katanya dari mitos-mitos yang dikutuk tadi Pak, 99 itu. Dan jumlahnya katanya tetap segitu. Ya, saya tidak bisa memastikan benar atau enggaknya jumlah itu. Tapi kalau monyetnya memang ada. Ada di perkebunan itu aja ada. Ya Pak, tepatnya di Pelangon itu. Mukti ya Pak. Apa Pak? Di Pelangon itu. Di Dekat Pelangon. Harjamukti Beda, itu. beda Pak. Pelangon beda lagi Pak. Kalau Dekat Pelangon itu ke Harjamukti. daerah Sumber. Ya dekat Harjamukti yang Kali Betul, Jati, dekat Pak. Harjamukti. Ya, betul dekat Harjamukti Pak Latif. Kalau Pelangon itu ke daerah Kuningan dekatnya. Sumber. Saya nggak tahu sejarahnya Sumber. Nah kalau ini yang Kalijaga ini, daerah Kalijaga ini itu ditutup di tengah-tengah pemukiman sebenarnya. Kalau kita lihat spasial peta dari atas gitu, itu di tengah-tengah pemukiman tapi ada luas hamparan pohon-pohon tinggi luas. Nah itu di situ ada monyet-monyet itu. Dan itu memang ada petilasan katanya. Sumur, ada sumur, salah satunya sumur Kalijogo. Ya memang Cirebon banyak juga kan cerita-cerita Sunan itu. Ada ya salah satunya Sunan yang yang kontroversial sih Siti Jenar ya, mungkin pernah dengar Bapak. Siti Jenar juga salah satu yang kontroversial yang mengajarkan agama Islam dalam pandangan atau etika yang lain gitu. Nah Pak, Itu yang nanti saya baca juga Pak, antara Syekh Siti Jenar dan juga Syekh Datuk Kafi itu ternyata sama Pak. Itu satu orang. Satu orang? Oh, Iya, saya baru dengar itu Pak. Syekh Siti Jenar itu, menurut saya yang artikel saya baca itu ya Syekh Datuk Kafi itu Pak. Tapi saya belum tahu. Oke, makasih Pak Latif. Saya baru dengar malah itu. Soalnya ya itu komplek makamnya itu di daerah situ Pak, di daerah Syekh Datuk Kafi. Iya betul. Memang kompleknya di daerah situ. Tapi ya itu tadi saya baru dengar kalau nama yang sama ternyata ya. Orang yang sama dengan nama yang berbeda. Oh ada ya dalam satu artikel Pak Latif. Karena ya, saya dulu sebelum ke Cirebon Pak, saya kalau ke Gramedia itu ada banyak sekali buku-buku tentang Siti Jenar itu banyak. Di wilayah yang buku-buku Islami itu. Apalagi kalau Pak Ridwan yang di Bandung, di Gramet Bandung itu ada beberapa buku yang tentang Siti Jenar saya baca sekilas gitu. Ya itu kontroversial. Nah, makanya pas dengar Datul Kahfi, oh iya ya. Kalau benar itu menarik juga itu. Karena ajaran-ajaran yang ada di buku yang saya baca itu agak berbeda gitu. Tapi ya Allah alam lah. Sejarah itu ya tadi kayak gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Menarik nih diskusinya. Mungkin mau share atau tentang apa gitu. Tentang informasi yang Bapak Ibu tahu. Pak Ridwan, monggo Pak Ridwan. Puas minggu depan, Pak. Iya, minggu depan, Pak Ridwan. Langsung puas. Ada kisi-kisi UASnya nggak, Pak? Nah, itu dia. Ya, gini Pak, Bu, intinya kan tadi antara esai atau opini ya. Kalau opini, ya saya kasih kebebasan untuk bercerita tentang Cirebon gitu, budaya Cirebon. Entah nanti kan sesuai yang makanya waktu lalu saya minta ketertarikannya kemana sebenarnya akan terkait UAS itu Bu, yang suruh ngisi di Google Form itu. Mungkin nanti Ibu punya ketertarikan misalkan di bidang kuliner, ya udah cerita aja opini tentang kuliner Cirebon. Gitu. Tapi dalam sisi budaya ya Bu, bukan resep, resep makan. Tapi dari sisi budayanya seperti apa? Sudah bisa dibuat mulai sekarang apa tidak Pak? Tuh, boleh kalau tapi nanti kan ketentuannya saya nanti akan saya tulis bikin ketentuannya. Nggak usah buru-buru Pak Andri. Nggak, maksudnya berdasarkan yang dikirim ke Google Form itu. Ya boleh. Sudah mulai sedikit-sedikit boleh. Nanti kan ada berapa ratus kata maksimal itu kayak gitunya tuh. Ketentuan nanti udah gak tahan Pak. Tinggal disesuaikan. Ya, udah nggak sabar ya. Sebenarnya saya kemarin milih apa gitu Pak. Apakah bisa dilihat kembali? Di-share ya? Siap, nanti saya share. Bisa di-share hasil spreadsheet-nya, maaf. Siap. Nanti saya share. Nggak usah kesusu Pak Andre. Makasih Pak. Siap Bu. Nanti saya share. Kalau saya lupa nanti mohon ingatkan ya. Takutnya ini kan saya langsung siap. Ada kegiatan lain.
Baik, Pak. Terima Malam ini kasih. saya kirim kalau ya. Ya minggu depan UAS ya otomatis ini menjadi perkuliahan terakhir ya, pertemuan terakhir. Ada yang bertanya dulu Bapak Ibu? Izin menyampaikan kesan, Pak. Oh, boleh Pak Andri. Enggak. Luar biasa. Kesan pertama dari pertemuan pertama sampai ke-13 ini, tentu saya jadi lebih memahami warisan budaya terkait Cirebon. Ya. Sebelumnya berhubung saya background-nya ini anak pesantren gitu Pak. Meskipun termasuk pesantren anak santri yang nakalnya, sebenarnya ada hubungan emosional dengan Cirebon karena di sana ada makam Sunan Gunung Jati yang sering kami ziarahi. Gitu. Oke, ya. Tapi dengan adanya malah mungkin udah berkali-kali ya Pak Andri ya. Gitu. Saya aja baru-baru. Dengan adanya mata kuliah ini jadi lebih luas pengetahuan kami pada Cirebon. Baik. Kesannya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andri. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu di MK ini mungkin baru 10%-nya tentang Cirebon. Jadi kalau apalagi bicara sejarah yang menarik, sejarah pesantrennya, sejarah keratonnya. Kalau sejarah keraton saya yakin udah banyak lah. Sejarah pesantren baru-baru sedang oleh siapa Kemenak di bawah PD Pontren itu lagi bikin afirmasi penelitian tentang sejarah pesantren kan, termasuk di Cirebon. Itu hubungannya, intrik-intrik yang ada di dalamnya itu menarik kalau dikaji Bapak Ibu. Apalagi tadi yang saya bilang, ternyata kerajaan ini punya hubungan dengan penjajah, punya keistimewaan yang diberi oleh penjajah sehingga pecah tuh keraton tuh Cirebon. Dan itu terbawa sampai sekarang. Terbawanya tadi keturunannya itu hasil titipan lah kalau bahasa kita sekarang. Dulunya mungkin buyut, di atas buyut itu apa ya? Itu mungkin titipan Belanda sehingga sekarang banyak ditentang. Sultan Kaskuan tuh banyak ditentang yang sekarang itu. Nah, itu lumayan luar biasa kalau dikaji. Ya baru 10%-nya aja ini. Barangkali tertarik ya monggo Bapak Ibu. Lebih jauh di dalam. Ada lagi? Sudah cukup Pak. Cukup ya, baik. Ya, otomatis ini perkuliahan terakhir kita, Bapak Ibu, dan saya selaku tutor, mohon maaf apabila ada kekurangan, pasti adalah kekurangan-kekurangan dari penyampaian, dari materi. Karena memang MK Cirebon ini belum ada modul pastinya. Jadi itu yang kami tutor-tutor MK Cirebon itu mungkin nanti akan berbeda dengan tutor lainnya. Karena belum ada modul dari PAI PJJ ini, belum ada modulnya, sehingga ini berdasarkan materi-materi yang kita pahami aja. Mungkin nanti ada Pak Made itu lebih ahli di keratonan, kesultanannya, dan manuskrip. Ada lagi nanti mungkin tutor lain yang mengajar yang sama, ahli di mananya. Nah, kalau saya di bagian yang sudah pernah saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi tidak masuk ke filosofisnya, karena bagi saya, Bapak Ibu dengan lebih tahu Cirebon ini sudah cukup. Karena Bapak Ibu bukan mahasiswa sejarah, atau filsafat mungkin seperti itu, filsafat Islam lokal, Islam Nusantara, sehingga PAI ini minimal tahulah ini keislaman Cirebon itu seperti ini, sebagai pusat peradaban awal Islam di Jawa Barat lah, khususnya kalau sekarang kita sebut. Nah, mohon maaf sekali lagi barangkali ada kekurangan. Jadi minggu depan kita UAS, ya asinkronus jelas. Mungkin H+3 cukup Bapak Ibu. Kan saya kasihnya dari antara Senin Selasa lah. Cukup nggak Bapak Ibu? Atau H+ berapa nih? Insya Allah cukup Pak. Cukup ya harusnya. Tapi mungkin udah di-spill dulu itu Pak. Jadinya opini itu Pak. Kayaknya biar agak leluasa opini aja ya Bapak Ibu. Iya. Biar leluasa opini. Ya. Dan opininya bukan yang harus panjang-panjang opininya. Mungkin nanti dibatasi lah. Usah berdele-dele Pak ya. Ya, supaya saya juga bacanya nggak terlalu panjang. Dipadatkan aja. Ya.
Baik, cukup berarti ya Bapak Ibu Cukup, sekalian. siap, siap. Semoga kita tetap bisa bersilaturahmi ke depan. Amin, Barangkali Pak. ada ke Cirebon atau saya mungkin ke mana, banyak di Jogja ya. Ya, saling berkabar. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu lupa Pak. Izin foto ini buat dokumentasi. Siap, Pak, siap. Ya, Screen-nya, Pak. screenshot. Screen-nya, Pak. Apa? Screen-nya dikeluarkan dulu, Pak. Ya, screen-nya. Nah, saya mau dimatiin dulu. Mana tadi? Nah, sip. Ada yang mau meng-screenshot Bapak Ibu atau sama saya aja? Pak Ketua itu biasanya, Pak. Ya, Pak Ketua boleh. Pak Ridwan. Dikirim di grup aja. Saya pakai HP, Pak, yang laptop Oh, aja. ya udah sama saya. Oke, thank you. 1, 2, 3. Ya, ini baru yang page 1. Saya kirim di grup. Yang page 2, 1, ini enggak semua. 2, 3. Ya, sip. Matur nuwun Bapak Ibu. Sama, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, saya pamit ya. Main Kak ke Kuningan, Pak. Oh, siapa tuh Pak Latif ya? Kuningannya di mana Pak Latif? Di dekat Talun, Pak, ke bawah, Pak, itu, Pak. Dekat Talun. Iya. Di mana? Talun. Di Mandi Rancan. Ya, dekat Mandi Rancan. Mandi Rancan itu. Oh, iya tuh, ayo kita kontakkan lah. Iya, Pak. Jangan itu nanti, Pak. Siap, dekat kali. Soalnya saya di daerah deket, Pak. Talun. Saya daerah Talun tinggalnya. Oh, di Talun. Di Arumsari. Mungkin Buya Yahya. ya dekat Buya Yahya, dekat termasuk dekat. Nah. Oke, siap. Mari Bapak Ibu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti malam jadi Zoom lagi. Iya, masih ada Zoom lagi ya. Ya Allah. Ya, semoga ada darurat. Nanti pakai ini lagi. Oh. Ya Allah, kesel ya Allah. Jam berapa ya? Jam 7 toh, kalau beliau nggak mendadak ada acara. Semoga Bu Hanifah lagi apa Bu Hanifah itu? Korea sama siapa itu? Di kasur. Malam mingguan nih nanti. Dia punya biasa, Pak. Mingguannya pending, Cak. Koyo keto itu Pak Ketum ya. Pak Ketum jangan teliti. Urusan ngono kuwi kowe tok pol. Jan, top terano kae. Pokoknya top. Wayahe malam minggu